mereka berdua ini yang mulanya so sweet sekali, mulai saling menyalahkan ini lur, mulai cari aman sendiri-sendiri lur. Bahkan yang lebih lucu lagi lur, Sugi Nur mengatakan bahwa hubungannya itu mulai gak harmonis lur, bahkan sampai-sampai tidak saling bicara, dan Sugi Nur itu meminta pisah kamar tahanan lur. Udah pisah kamar itu lur, pisah ranjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, amin. Ketemu lagi lur bersama saya Kang Mumul, salam akal waras. Kali ini Kang Mumul akan sedikit mengulik tentang salah satu sosok yang lumayan terkenal lah ya. Karena saya yakin sedulur semuanya itu minimal pernah mendengar namanya. Dan sosok yang saya maksud ini adalah sesosok manusia ya lur, bukan sesosok dedemit ataupun makhluk halus ya lur. Aduh. Karena apa? Karena ya seringkali atau bahkan malah selalu lah ya sifatnya itu ya mirip-mirip lah, bahkan melebihi sifat daripada sifat makhluk halus ataupun dedemit itu sendiri. Karena yang kita ketahui bahwa yang namanya makhluk halus ataupun dedemit itu ya sukanya itu mengajak manusia, menggoda manusia untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa, menjerumuskan manusia dari jalan yang lurus menuju jalan yang menggak-menggok. Itu samalah sifatnya dengan sosok yang saya maksud ini. Dan sosok yang saya maksud ini juga identik sekali lur dengan kata-kata mutiara lur. Salah satu kata-kata mutiara yang familiar dengan sosok ini yaitu kata-kata dancok lur. Mungkin sedulur semua itu ya udah bisa nebak lah ya siapa yang saya maksud ini. Yang saya maksud ini yaitu si Sugi Nur lur, yang oleh para pendukungnya ataupun para pemujanya yang mayoritas adalah para kaum kadrun dan juga para pengasuh khilafah itu menyebut si Sugi Nur itu sebagai seorang Gus Lur. Ya padahal yang namanya Sugi Nur itu sendiri kan bukanlah anak dari seorang kiai dan juga nggak pernah nyantri sama sekali, ya otomatis ya nggak bisa ngaji lur. Tapi si Sugi Nur ini oleh para pendukungnya itu dijuluki sebagai seorang Gus Lur. Padahal ya aneh sekali lah, orang bukan anak seorang kiai, kemudian ya boro-boro bisa ngaji, mondok aja atau nyantri aja nggak pernah gitu lur. Tapi oleh para kaum kadrun ini itu dielu-elukan sebagai seorang Gus, bahkan ada yang menjuluki atau menggelari lah ya si Sugi Nur itu sebagai seorang ulama lur. Yang mana konyol sekali lah pendapat mereka itu. Jadi ada salah satu dari mereka ya, gerombolan mereka itu mengatakan bahwa Sugi Nur itu merupakan salah satu ulama di tanah Jawa ya lur, yang apabila tanpa hadirnya Sugi Nur itu tanah Jawa akan terjadi begitu banyak bencana lur. Itu nggak kebalik ya, justru yang ada malahan dimanapun tempat ya nggak hanya di tanah Jawa, di Indonesia inilah, dimanapun tempat di Indonesia ini ya yang didatangi atau ada Sugi Nurnya, maka niscaya akan terjadi bencana lur. Akan terjadi kekacauan lah ya. Karena apa ya? Karena kita tahu semua lah bahwa di setiap ceramahnya si Sugi Nur itu kan ya selalu saja mengumbar perpecahan lah dengan mencaci pemerintah, menyalahkan kelompok yang lain yang tidak sependapat dengannya si Sugi Nur ini. Dan yang mereka sebut sebagai pengajian atau ceramah itu pun tidak sama sekali mengajarkan tentang ilmu agama lur. Kebanyakan ya omongan unfaidah semuanya, tidak berfaedah semuanya, ya hanya menimbulkan perpecahan saja. Jadi ya kalau disebut sebagai ceramah ataupun pengajian itu ya nggak pantas sebenarnya. Tapi ya begitulah namanya kaum kadrun, menggelari atau menyebut seseorang menjadi seorang ulama itu ya nggak berdasarkan ilmu lur. Cukup dengan berpenampilan arah Arab aja lah, cukup dengan sorban, pakai gamis, pakai udang-udang, ya udah jadi ulama itu otomatis lur. Kalau sedulur semua pingin jadi ulama secara instan tanpa repot-repot ngaji mondok dulu, ya udah pokoknya berdandan gamis kayak ke Arab-Araban aja lah, udah gabung ke kelompok sebelah, udah jadi ulama itu lur. Ceramahnya cukup mencaci maki, udah jadi ulama beneran itu lur. Ulamanya kaum kadrun maksudnya lur.
Dan selain itu juga Lur, si Sugi Nur ini kan baru-baru ini dituntut oleh JPU atau jaksa penuntut umum dengan tuntutan 10 tahun penjara Lur, bersama dengan bestinya yaitu si Bambang Tri Lur, dengan kasus ya yang menjerat mereka berdua itu, yaitu kasusnya tentang penistaan agama, ITE, dan juga ujaran kebencian Lur, terkait dengan video mereka berdua ini yang memfitnah Pak Jokowi ya Lur, memfitnah bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu Lur. Ini kan tuduhan yang sangat konyol sekali Lur. Kayaknya mereka berdua itu baru bangun tidur, ujuk-ujuk langsung ngelindur seperti itu Lur. Tuduhannya nggak berdasar sama sekali lah, asal nyemplung aja Lur. Yang jelas mereka itu ya sebenarnya menurut saya ya Lur, itu hanya mencari sensasi lah, mencari ketenaran saja Lur, supaya disorot banyak media lah, seperti itulah ya Lur. Dan akhirnya mereka berdua ini dilaporkan ke polisi Lur, kemudian dijerat dengan kasus penistaan agama, ITE, dan juga ujaran kebencian Lur. Ya menurut saya masuk akal juga Lur, kenapa dijerat seperti itu Lur. Misalkan kenapa dijerat dengan ujaran kebencian, ya udah jelas lah itu menebarkan fitnah, yo udah memprovokasi dia, sama dengan menebar kebencian Lur. Kemudian juga menistaan agama ya Lur, itu jelas sekali Lur, karena kita tahu lah bahwa Sugi Nur ini apa-apa ya itu ya dikaitkan dengan agama, main sumpah lah, main mubahalah lah. Padahal dirinya sendiri itu untuk masalah agama saya yakin lah ya saya juga nggak terlalu paham agama, cuma ya mending saya yang lebih pantas saya disebut sebagai ustadz ya, lebih pantas saya lah ya. Orang dia aja nggak pernah nyantri, pura-pura bisa ngaji, tapi udah apa-apa itu mainnya sumpah, mainnya mubahalah, bawa-bawa Quran, itu udah pelecehan sekali sebenarnya terhadap agama. Istilahnya itu ibaratnya agama ini atau apa namanya, agama Islam ini sebagai mainan saja bagi Sugi Nur ini. Apa-apa main sumpah, Quran itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada kehormatan lah bagi Sugi Nur ini. Dikit-dikit digunakan untuk sesuatu yang apa ya, fitnahan saja lah. Jadi sebenarnya sangat menistakan agama si Sugi Nur ini. Pantas kalau dijerat dengan kasus penistaan agama, kemudian juga dijerat dengan ITE. Ya karena kan apa namanya, isu ini ataupun fitnahan itu bisa menyebarkan karena disampaikan di broadcastnya si Sugi Nur ya bersama dengan si Bambang Tri ini, akhirnya dituntut dengan 10 tahun penjara Lur. Ya semoga saja sih beneran 10 nanti ya, 10 tahun lah di penjaranya ya. Biar ayam tentrem lah ya Indonesia ini tanpa ocehan-ocehan orang-orang yang nggak berkualitas ya. Kemudian ada yang menarik Lur, ketika keluar dari persidangan, si Sugi Nur ini bertemu dengan wartawan, kemudian Sugi Nur ya melakukan pembelaan lah ya, bahwa dirinya mengatakan bahwa tidak seharusnya si Sugi Nur ini mendapatkan tuntutan yang sama dengan si Bambang Tri, yaitu tuntutan 10 tahun penjara. Karena menurut si Sugi Nur ini yang punya ide atau punya gagasan itu ya si Bambang Tri Lur, bukannya Sugi Nur Lur. Jadi mereka berdua ini yang mulanya so sweet sekali, mulai saling menyalahkan ini Lur, mulai cari aman sendiri-sendiri Lur. Bahkan yang lebih lucu lagi Lur, Sugi Nur mengatakan bahwa hubungannya itu mulai gak harmonis Lur. Bahkan sampai-sampai tidak saling bicara, dan Sugi Nur itu meminta pisah kamar tahanan Lur. Udah pisah kamar itu Lur, pisah ranjang. Itu ibaratnya pasangan suami istri itu udah berujung dengan perceraian itu sebentar lagi Lur. Padahal dulu itu wis romantis sekali ya Lur. Kompak lah mereka lah. Nah, tapi sekarang akhirnya mereka mulai tidak sejalan. Ya mau menyelamatkan diri masing-masing ya Lur. Ya intinya saya berharap lah ya, semoga kalaupun nantinya Sugi Nur itu ya semoga ya otomatis lah kemungkinan besar ya tetap dihukum lah ya. Setelah bebas dari penjara ya semoga mendapatkan hidayah lah ya. Ya mereka kan sudah tua lah sebenarnya ya Lur, udah punya anak istri, ya udahlah fokus mengurus anak istri, nggak usah menjadi biang kerok, nggak usah menyebarkan sesuatu yang menimbulkan perpecahan di negeri tercinta ini. Oke Lur, sekian yang bisa Kang Mumul sampaikan, semoga ada manfaatnya ya, ataupun bisa menghibur teman-teman, menemani hari puasanya teman-teman ya Lur. Kemudian Kang Mumul tidak bosan-bosan mengingatkan kepada sedulur semuanya,
untuk tetap menggunakan akal waras sebagai rasa syukur kita semua terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ya Lur. Sekian dari Kang Mumul, kurang lebihnya Kang Mumul minta maaf. Saya akhiri atau Kang Mumul akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.